Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau menyertai dan membimbing umat-Mu melalui perantaraan para nabi pada zaman dahulu. Kini Putra-Mu sendiri telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami sebagai Nabi Agung. Semoga kami patuh dan setia pada bimbingannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1-5, dilanjutkan dengan ayat 10, ayat 12-14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, terkadang timbul niat, keinginan, bahkan ambisi dalam diri kita atau diri sesama untuk menjadi orang yang terbesar, terpandang, dihormati, dan lain-lain. Bercita-cita
menjadi orang besar, terpandang, dihormati, bukanlah hal yang salah. Tetapi apabila cita-cita itu didasari oleh kesombongan diri untuk kemegahan diri, maka sudah barang tentu itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, Yesus menantang para murid untuk bertobat dan bisa menjadi seperti seorang anak kecil. Hal itu disampaikannya sebagai syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Yesus meminta para muridnya, baik yang dahulu ada, sekarang maupun pada masa yang akan datang, untuk bertobat dan rendah hati seperti seorang anak kecil. Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, mengapa kita harus seperti anak kecil? Apa yang dimiliki seorang anak kecil sehingga kita diminta untuk menjadi sepertinya? Anak kecil adalah seorang yang tergantung pada orang dewasa. Ia mengetahui bahwa ia tidak bisa mendapat makanan kalau tidak bergantung pada orang tuanya. Anak kecil adalah orang yang selalu menggantungkan seluruh kehidupannya kepada orang tuanya. Tanpa bantuan orang tuanya, maka anak kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka demikian pula hendaknya hubungan kita dengan Allah, bahwasanya kita sepenuhnya tergantung padanya. Dialah sumber segala yang kita punya dan kita raih. Karena itu, kita mesti rendah hati untuk datang kepadanya, memohon dan sujud menyembahnya. Jika demikian, Allah sungguh berbahagia, layaknya seorang gembala yang bergembira karena menemukan seekor dombanya yang tersesat di padang, dan ia mencarinya sampai dapat, bahkan sampai harus meninggalkan yang 99 ekor yang tidak sesat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, memang dalam hubungan kita dengan Allah, sudah selayaknya dan sepantasnya apabila kita bersikap seperti seorang anak kecil. Kita adalah anak-anak Allah yang tanpa belas kasih, tanpa bantuan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, tanpa penerangan Tuhan, tidak akan mampu berbuat apa-apa. Maka tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini. Setinggi apapun kehormatan, kedudukan, jabatan yang kita miliki, tidak abadi. Pada akhirnya, suatu saat kita harus melepaskan itu semua. Sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki, bahkan bisa sampai puluhan tahun tidak akan habis, 7 turunan tidak akan habis. Tapi itu juga semua tidak berguna. Ketika kita mati, kita hanya berbekalkan papan ukuran 2x3. Kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Segala kehormatan, segala kekayaan tidak mampu menyelamatkan kita. Satu-satunya yang bisa kita
dan menyelamatkan kita adalah Allah itu sendiri. Maka persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang, kita terus bersikap rendah hati, menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada kehendak Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.